Nah, kepalanya memakai ubel apa penutup kepala untuk apa ya, dibesar-besarkan. Jadi jilbab ning ana to sing petuntung piye-piye ngene lho. Caper kan ana to jilbab-jilbab. Aku ngono ki mah dosane luwih gedhe mbane ra nggo jilbab lho kuwi. Jadi intinya itu narsis. Ini menurut ulama ini loh, ini oleh Imam Nawawi juga tidak disebutkan yang mengartikan ini siapa juga enggak. Imam Nawawi hanya mengutip ada ulama yang mengatakan begitu. Nah yang menarik itu menurutku itu makna kasiatin min nikmatillah ngariatin min sukriha. Makna kasiat yang tadi itu baris nomor 3 itu adalah berpaling dari bersyukur, tidak mau bersyukur. Ini perlu digarisbawahi karena orang zaman modern itu ekspektasinya, tuntutannya, keinginannya banyak sehingga lupa bersyukur kepada yang sudah dimiliki. Tuh. Nah, enggak punya apa-apa ya Pak, motor enggak punya, sepeda enggak punya, sandal enggak punya, apa-apa enggak punya, baju enggak punya, misalnya, padahal enggak mungkin, enggak ada tuh sekarang orang enggak punya baju kecuali wong edan. Wong edan ini jane tak era gelem di baju tuh. Cawet, enggak punya misalnya. Jadi duwene, kan kamu masih sehat, enggak sehat. Ya, tapi kan kakimu, tanganmu masih enggak bisa bergerak misalnya semua. Tinggal mata berkedip-kedip misalnya. Itu masih di situ itu orang yang tinggal matanya berkedip-kedip itu di situ itu masih ada nikmat yang besar yang tidak bisa dihitung loh sebenarnya. Mata berkedip kan menunjukkan dia hidup gitu. Dan pernah hidup meskipun saiki mengkarek matanya berkedip-kedip. Loh diberi hidup oleh Tuhan itu ya luar biasa loh. Kalau nggak diberi hidup terus gimana? Dibikin Tuhan itu, Tuhan memutuskan untuk menciptakan kita. Itu kan nikmat besar tuh. Nah, kalau tidak diciptakan misalnya Allah tidak menghendaki, tidak berkehendak menciptakan Mas Narto, lho piye iki? Hasna barang nendi. Gitu? Diberi hidup malah bunuh diri ya gemblung loh. Ibu dinikmati apapun kayak apapun, misalnya sakitnya kayak apa, menderitanya kayak apa, kan tetap masih untung kita itu. Nah, daripada diciptakan aja ndak, sakit enggak, nikmat enggak gitu ya. Terus nendi we bingung tak dhewe. Ya umpama ali pras diciptakan terus piye li? Ruh, piye iki? Judek banget toh. Kita udah diciptakan Allah, udah diberi hidayah iman, luar biasa toh. Dan memang orang beriman itu sekali lagi berkali-kali harus diingatkan, bagi orang beriman hidup di akhirat itu lebih indah, lebih bagus, lebih berkualitas daripada hidup di dunia. Titik. Harus mengaku beriman takut mati. Begitu. Maka orang beriman kan yakin hidup setelah mati itu lebih indah, lebih bagus, lebih hebat, lebih dahsyat, lebih nikmat. Kok malah wedi gue? Aku zuhud ya Pak. Nah ya ora ono kaitane karo kowe. Akibatnya apa kalau wedi mati? Takut sakit. Akibatnya apa kalau takut sakit? Begitu sakit, panik, tidak menerima sakitnya. Padahal sakit itu kan kehendak Allah toh. Kaya si sapa kuwi jenenge Rabi'ah Al-Adawiyah. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, wali perempuan, raja wali perempuan. Ketika sakit itu kan ditunggu oleh puluhan ribu rakyat untuk meminta fatwa. Rabi'ah belum keluar di depan rumah Rabi'ah bermalam mendirikan tenda menunggu fatwanya Rabi'ah. Kemudian beberapa sahabatnya Rabi'ah itu memohon kepada Rabi'ah untuk berdoa kepada Allah agar Allah memberi sehat kepada Rabi'ah bisa bangun dari tidur supaya bisa memberi fatwa. Karena doa Rabi'ah itu selalu dituruti Allah seketika. Misalnya begini, ya Allah turunkan hujan, beres langsung hujan. Kalau yang berdoa itu Rabi'ah. Ini sakit, mbok ya minta kepada Allah sehat barang sejenak supaya bisa memberi fatwa. Jawabannya Rabi'ah apa? Wahai sahabat-sahabatku, yang bikin sakit aku ini siapa? Ya tentu Allah wahai Rabi'ah. Oke, kalau yang bikin sakit aku Allah berarti kalau aku minta sembuh,
Berarti aku merasa lebih tahu dari Allah dong. Allah memutuskan untuk membuatku sakit. Aku tidak terima, minta sehat. Itu berarti kan aku menganggap Allah itu kalah pintar dengan aku toh. Kalah bijaksana dengan aku toh. Padahal Allah itu tidak mungkin seperti itu. Terus ayo benco. Nenek cara itu. Kita nggak usah sampai ke situ lah. Orang sakit itu kalau tidak menerima sakitnya, sakitnya bertambah. Itu pasti. Itu pasti. Kan nonton lagu ini. Ya, misalnya aku lara untu, sakit gigi, enggak terima. Marah kan? Ya malah stroke aku. Sakit gigi enggak bahaya, stroke-nya itu lebih berbahaya. Aku sakit gigi, marah tidak terima. Oh enggak sembuh-sembuh ini. Apa-apaan ini? Mau ngantek. Itu aku bisa tuli loh nanti. Iya, aku bisa tuli, bisa buta. Meskipun alat pendengaranku normal. Meskipun alat penglihatanku normal. Nah oleh karena itu ketika sakit ya sudah. Kita ingat-ingat hadis Rasulullah, sabda Rasulullah. Sakit sehari bagi orang beriman, mau menerima sabar itu menghapus dosa 1 tahun. Gitu? Kan enak itu. 2 hari dosa 2 tahun, enak toh. Kalau dosanya berkurang, rezekinya lebih banyak yang datang, lo kan enak toh. Buktinya apa? Sakit nggak sembuh-sembuh, orang pada menjenguk, mbak oleh-oleh atau bawa amplop, akhirnya rezeki wong lara itu. Rezeki orang rezeki anak soleh, atau rezeki anak sakit. Biar nek mantok enek mancingnya, mantok entok ini rezeki anak soleh. So nek mancing meneh ra aku entuk ngene iki rezeki ora anak saleh, rezeki anak sakit. Aku lo sehat ya. Ya rumah samu asline kowe kan ra normal iki. Tuh. Dan kalau sakit Rasulullah itu memberi contoh, ulama memberi contoh berobat. Berobatannya itu yang penting itu ikhtiar atau ikhtiar itu kan artinya memilih. Memilih melakukan satu tindakan atau meninggalkan satu tindakan, itu namanya ikhtiar. Ya ikhtiar yang rasional kan itu. Berdoa minta sembuh ya udah selesai. Nah, doa itu cuma kok seberapa mantap kok. Loh, air sholawat yang diproduksi oleh fakih itu kan terbukti menyembuhkan banyak orang sakit kanker, maksudnya sembuh semua, cuma minum itu sembuh karena yakin percaya sama Allah. Fakih pilek ngombe kuwi ngantek glageben ya tetep ora mari ya. Ya karena ora percaya sing madai dhek dhewe kok to. Mosok iso mbek mari. Mah ndak pilek iki. Ngono ta? Lah sembuh dan tidak sembuh itu kan dari Allah toh. Ya memang ada mekanisme ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi yang bisa menjelaskan itu. Tapi tetap hasil akhirnya itu kan dari Allah. Prosesnya itu juga tetap dari Allah. Misalnya ya, obat ini untuk menghilangkan, meredakan sakit mah misalnya. Obat ini disimpulkan menimbulkan menghilangkan sakit mah itu kan berdasarkan penelitian riset di laboratorium untuk si misalnya yang dijadikan sampel itu si A si B. Untuk si A si B obat ini formula ini kalau dia mah minum sembuh cocok. Tapi untuk si C si D belum tentu cocok. Karena kan lambungnya beda-beda. Ya meskipun sama-sama lambung kan tetap ono itu tadi. Idioleknya itu kalau bahasa itu. Iya tak? Kalau mau Allah itu mau ngasih sembuh ya mbok sakit apa aja itu. Intel wedhus dimplok mari ya. Iya. Intel wedhus mengandung apa? Ternyata oleh badan ditangkap apane, kemudian diproses apane. Kebetulan ada kankernya terus badan itu bereaksi berdasarkan rangsangan dari si intel tadi, kotoran kambing itu bisa menyembuhkan kankernya, bisa semuanya itu. Tapi kita harus memilih tindakan-tindakan yang sudah gitu loh, yang secara umum itu sudah dibuktikan itu. Jadi ya tetap berobat, tapi ya hasilnya terserah Allah.
Jangan pernah punya keyakinan bahwa sakit itu hanya sembuh kalau diobati. Enggak usah diobati juga. Allah yang mengobati, malaikat juga mengobati. Dan jangan pernah percaya kalau sakit itu kalau tidak diobati pasti tidak sembuh. Ya tidak, pasti diobati Allah kok. Loh. Misalnya sakit apa? Sakit mah tidak pernah sembuh-sembuh sudah puluhan tahun. Tiba-tiba lari, kejatuhan, bluluk, cetuk gitu, sampai pingsan. Ternyata bluluk itu tadi itu menyentuh titik saraf tertentu di kepalanya yang merangsang mekanisme dalam tubuh untuk menyembuhkan mahnya. Bisa, kenapa tidak? Nanti kalau sembuh, setelah sembuh itu nanti apa itu? Kalau kita teliti, kita pakai perspektif yang ilmiah, itu nanti bisa menjelaskan, oh ini sembuhnya itu karena kena kejatuhan dulu, kena sarafnya bikin apa kode begini, tubuhnya merespon begini akhirnya bisa dijelaskan. Tapi kan itu nggak bisa dipakai untuk umum gitu loh. Berarti kalau sakit mah muncali bluluk wae. Mah ditendiang karo sing lara. Gitu ya. Dan sakit itu nggak ada hubungannya dengan umur. Saya bilang sakit itu orang sakit pasti mati, enggak. Banyak orang seniman itu kakaknya sakit lara jantung, wis pasang ring 7 atau berapa kali serangan jantung, adiknya sehat walafiat, ya toh, dicek up dokter wis pokoknya beres semua. Tahu-tahu yang mati adiknya itu, mau kakaknya masih sehat, seurep. Sering begitu. Nggak ada hubungannya dengan umur. Umur ya umur baik. Kebanyakan orang matinya itu pakai sakit dulu karena saking sayangnya Allah kepada orang itu toh, supaya dosanya dibersihkan kan itu. Ora ana hubungane, orang yang sakit berpuluh-puluh tahun mati wong sehat. Mati juga banyak kita lihat. Aku wedi ya, soalnya lara iso mati. Pokoke nek wedi terus umurmu ndak dawa. Ya tetep ora wayahmu mati wae kan. Soalnya kowe gelem urip. Nek gelem urip gelem mati. Nah semua itu dinikmati, jadi menjadi kegembiraan ngono lho. Ini semua kan ciptaan Allah atau semuanya. Allah tidak pernah keliru. Itu loh. Allah tidak pernah salah. Allah itu maha belas kasih, maha bijaksana, maha mengetahui. Maha segalanya yang bikin semua Allah sih. Ya udah santai aja. Ketika kita sakit ya sabar. Sabar itu apa? Dinikmati, alhamdulillah. Dosaku berkurang. Jangan malah kayak dosaku apa ya. Oh dosamu pirang-pirang nyuk. Jangan juga percaya yang bisa menyembuhkan dokter ya nggak bisa, dokter wes sakit nggak sembuh. Jor kalau sakit sedikit-sedikit nggak usah dipersoalkan loh. Aku ini masalahnya dulu waktu saya dari guru PNS itu, dari guru SMA kan ketemu guru macam-macam toh. Sakit sedikit aja kadang-kadang itu ada yang mempersoalkan. Wah gimana ya Pak Ki? Sini itu keju banget ya tiap pagi gitu. Batinku ora mung kowe aku ya sok keju to. Wis malah bingung terus tanya dokter, terus dokter mendiagnosis salah. Malah saya bingung meneh ya toh. Kadang-kadang di sini terus di sini. Sekarang tanggal tua kok ya Pak. Enggak punya uang. Nek tanggal muda, baru gajiannya enggak pernah mengeluh. Ya sakit pusing macam-macam ya apa toh, kata Rasulullah itu tanda kita itu Islam. Itu setiap hari ada kekurangan dalam diri kita, entah sakit gigi, entah bahkan yang entah cuma apa tertusuk duri, kan harus ada sesuatu yang kurang toh. Untuk mengingatkan bahwa kita itu sudah disediakan di akhirat kehidupan yang jauh lebih baik. Ya tapi kita kalau itu kan kalau masuk surga Pak. Nah, kalau nggak masuk surga, ya masuk surga udah gampang salaman raku kok. Betul. Salamannya ora dikai kain, nek dikai kain kaya Rosi ngono sing mlebu swarga kaine ya. Ya ora apa ora ngerti ta.
sesuk salaman meneh harung karuan 10 tahun ka salaman meneh ya. Iming humor. Jadi itu ya. Karena ini apa kuwi jenenge, semua orang itu berpotensi sakit tau. Karena semua orang kan berpotensi sehat berarti berpotensi sakit. Kemudian keadaan alam macam-macam, perubahan iklim, perubahan cuaca, apa kuwi jenenge, terus polusi udara. Jadi mudah sekali kan orang itu kena sakit. Ya sudah, enggak apa-apa. Kalau bisa itu sakit itu enggak terasa gitu loh. Jangan sampai kita kalah sama orang-orang gila itu. Orang gila sing apa jenenge juga di jalan itu loh. Enggak pernah mengeluh soal sakit. Gitu. Apalagi ke puskesmas. Enggak pernah. Ke apotek beli obat enggak pernah. Oh, Pak Oman juga terus gitu. Tok ana sing kaya rupane kaya rada kaya Pak Narto ae. Kumisen jenggoten ae. Mlaku-mlaku klambine dibledake lho. Wah, mbok mau panas siang panas banget atau hujan deras malam hari tetep jalan gagah banget dewe iki. Karo wong edan santai-santai kalah. Belum pernah ketemu aku, Pak, saya sakit. Belum pernah. Ngene gitu. Rumasane mungkin nek iki dadi anu apa jenenge agitator politik apa ngono. Macane iki setiap hari kampanye itu loh. Elok tenan. Ngerti-ngerti mati gitu. Lara barangnya ora ngerti mati wong edan. Apa-apa aja berkeluh kesah. Wah, kakiku keju. Mripatku tok agak perih-perih gimana ya. Makanya aku malas menemui tamu itu. Karena kalau semua tamu itu tak temui, nanti lama-lama banyak tamu-tamu jenis seperti itu. Modiar ya. Telinga saya itu kalau malam kok tik gitu ya Pak kayaknya. Ketok wae sisan ta. Jelek. Mau apa-apa dipersoalkan ngono lho. Mbok ya wis sing penting ya sing urip saya ambekan, saya iso ibadah, iso madang ya tanduk anu ta. Kalau bertanya untuk mencari solusi enggak apa-apa, tapi kalau bertanya cuma berkeluh kesah ngono kan padha karo kan melaporkan Allah nakal sama aku ya Pak Kiai. Nggak ngono ta itu? Dian ya. Karena Allah telah membuat telingaku tik itu kan salah tau Pak Kiai, tolong aku Pak Kiai. Lah kok tok kan ngelawan Allah gitu. Mau diarne carane kok ngono ya. Mbok semua itu dinikmati, nek sudah sakitnya enggak apa itu kita enggak tahan ya cari obat. Ngono to. Ampun. Kok dokternya ngomong apa juga tidak pasti benar gitu. Pokoknya dokter saiki kadang-kadang itu sekarang itu dokter itu punya kepentingan untuk menjadi sales obat ya masalah. Enggak sakit aja dong. Oh ini sakit ini. Oh, harus minum obat ini. Oh solo. Ben laris obatnya aja. Kowe kok percaya? Dokter tuh anggap nabi. Mau diar kowe carane. Oh sakit ini Pak Kiai. Misalnya dokter. Pak Kiai berarti sakit ini bahaya loh. Ra percaya nyuk. Dokter telek. Ngono aku ngono. Beda dengan dokter zaman dulu ya. Dokter zaman dulu, gimana Pak dokter? Enggak apa-apa, ini biasa. Kan itu tuh. Udah minum obat ini nanti insya Allah sembuh. Saya itu mau meden-meden ini. Periksa apa ini? Kuku saya kok agak kuning langsung dokter. Hi. Bahaya itu. Gak kowe percaya aku. Modar kowe. Carane ngono. Ketakutanmu itu yang mendatangkan penyakit-penyakit berikutnya. Seandainya kamu berpenyakit, kamu takut dengan penyakitmu satu, kamu takut, atau kamu gelisah, atau kamu tidak sabar maksudnya tidak mau menerima. Selak tergesa-gesa kepengen sembuh. Itu apa aku jenenge pikiran-pikiran seperti itu malah mendatangkan penyakit berikutnya yang jauh lebih banyak. Makanya ya wes sakit pakai biasa, lara siji ora apa-apa. Nah, ini malah penak toh. Dilupakan saja nanti. Penyakit ini dilupakan kok jelek kok sih. Entah. Nah, kita itu kan di dalam tubuh itu sudah disediakan oleh Allah tentara berupa sel darah putih dan lain-lain toh. Ada mekanisme dalam tubuh kita untuk memperbaiki. Lah ngopo tidak khawatir? Mati ya mati wae. Ana ta? Mati nang kono penak. Nang kene yang jelek urus salmahan wae. Misalnya kan itu ta, enak wae ta.
Aku wis tuwa ya. Anak kan loro niku isih nom, sing nom mati ya pirang-pirang, sing tuwa ora mati-mati pirang-pirang. Santai bae. Jadi itu ya apa-apa ku rasah dipersoalkan kecuali wis misale sosok ora iso ambekan tenan lagi piye meneh. Solan iso ora iso ambekan aku, Pak. Ya wis digone ning rumah sakit. Ngono to? Dokter iki malah iki ming aleman ya Pak Kiai. Apa? Iki sesek Pak dokter. Ya iki ming aleman iki asline iki ora ana apa-apa iki. Berarti kapake Pak Dok kebuki wae. Aku malah ketemu dokter sing normal iki sih nom iki dokter iki. Wonge ketak ya anak soleh lah itu. Mana dokter biasanya kan meden-medeni kan dokter. Enggak apa-apa ini putanya itu cuma sedikit anu aja ini caper. Oh, caper marake sesek ambekane ya. Wah digotong-gotong karo Rizal wis kaya lebokke mobil kaya wis ngangong-ngangong alam barzah ya sebelahnya. Dokter iki dokter nom mana? Gimana ini dokter? Itu enggak apa-apa ini cuma caper. Oh. Iso, iya iso. Ah coba di ini ya, mari baru kuwi kon mulih. Oh, kudu nginep nang rumah sakit iki. Wah. Ngopo paten kuwi. Lah kadang-kadang wong udah ngono kuwi, aleman ngono kuwi, ya. Lah anak kiai wis aleman ndek, Bo. Sing dudu anak kiai. Aduh. Jadi kita itu ya kepepeten misal aku tetap nek iso iki pengen enggak sakit ya Pak. Ya maca anu to. Allahumma ini as'aluka sihah wal ngafiyah. Ngono. Wa husnal khuluq. Karena kan Nabi ngajari iki to. Wa husnal khotimah ya Allah aku minta sehat, afiah. Sehat itu dari segi fisik badan. Afiah itu bermanfaat, berguna. Ngono. Dan seterusnya apa maca donga apa salat tibil qulub itu Allah apa jenenge Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha. Kita pikir-pikir sing aran selawat tibil qulub ya rada ngece karo sing maca itu. Tibil qulub ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke. Tibil qulub yang apa jenenge membaguskan hati wa dawaiha dan mengobati hati. Rada ngece to iki atine kebanyakan wong iki ming do ramutu kan to. Dan rada tersindir gitu. Wa ngafiatil abdan dan ngafiahnya badan, bergunanya badan, bermanfaatnya badan, sehatnya badan, wa syifa iha. Wa ngafiatil abdan wa syifa uha ya. Apa? Terkipe ya. Allahumma sholli ala sayyidina tibil qulub wa dawaiha wa ngafiatil abdan wa syifa iha. Dan sifanya dan obatnya badan kalau sakit macam-macam. Nah, yakin baca itu mbok lara apa wae mari. Lha lho, dikira yakin masalah ini. Diobati enggak ya sama Allah? Ngono kita? Kayaknya enggak sih. Soalnya Allah kan Maha Sibuk juga. Nah, gitu tobat anak ngene. Wa nuril absar wa diyaiha dan nuril absar apa cahaya untuk absar itu kan penglihatan batin, basirah toh. Ben iso hijabe terhilang, ben iso apa jenenge istilah bahasa keren iki. Terbuka hijab jenenge apa? Bahasane Arab iki. Hijab sudah terbuka jenenge apa? Bisa melihat apa-apa. Nuril absar wa diyaiha dan terang benderangnya jiwa itu ya ketemu Kanjeng Nabi. Sholawat itu ampuh banget loh. Ning dhewe iki ada yang tidak tahu artinya, ada yang tahu artinya tapi tidak ingat-ingat. Ya ta, dadine ya wis sallallahu alaihi wasallam. Amin. Gambreh wae cangkeme Pak Kiai. Ndonga dawa ya apa arepe. Sele ngene. Lah kowe kesel kok kowe dhewe kok sing salahke aku to. Tuh, ya. Lagi yang mau mengelingan nek kita itu saat subuh kan pakai doa kunut, ya dah. Oke makmum iki muni amin sing seru aku ora tau krungu.
Atau belas ora krungu e. Pas krungu pas ana rombongan Mas Aji malah keseron. Apa jenenge? Donga anu ki piye kuwi? Mah lali ngenten. Allahumma hdina fiman hadait. Kowe iki lek nyaute amin. Wa afina fiman ngafait. Amin. Ngono kuwi kudune. Pokoke ya maca amin. Allahumma hdina fiman hadait. Amin. Wa afina fiman ngafait. Amin. Dadi ra krungu aku. Lho nek donga-donga untuk mate Kanjeng Nabi kan nyebut asmane Kanjeng Nabi kan kita Allahumma sholli wa sallim alaihi untuk sallallahu alaihi wasallam kan itu. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus kowe iki muni amin ora sallallahu alaihi sayyidina sallallahu alaihi wasallam terus wis. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ya muni amin sakmu to. Bezi. Wah, golek dit angel banget lah wong bendino le saat subuh jam 7 ada ya. Dum-duman rezeki iki biasanya bar subuh lah kowe dum-duman rezeki saya turu ya kayak kancane to. Maca selawat ya kurang. Mula ngaji ya males apa-apa ya males, to. Dhewe kan agak males ta iki. Malas bersama ta ini. Ya mari kita bawa sithik di apa? Dibenahi.